Hai hai hai, halo guys, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku pengen kalian temenin aku buat cabut komedo sambil cerita-cerita dikit sama kehidupan aku yang ya menurut aku lucu lah ya. Jadi langsung aja di sini aku mau bersihin hidung aku dulu pakai dari Madam G Micellar Water. Jadi pertama-tama nih aku kayak seminggu sekali aku tuh selalu ngebersihin komedo nih guys nih, karena menurut aku penting banget karena setiap hari aku juga ya selalu di dapur dan apa namanya selalu live nih karena aku selalu make up on point buat di live TikTok. Jadi menurut aku apa namanya bersihin wajah tuh penting banget. Waktu itu aku pernah tahu kayak seminggu, menurut aku kan kayak bersih itu kan memang harus dijadiin rutinitas ya. Aku cabut komedo seminggu itu 3 kali, dan kalian harus tahu hidung aku langsung lecet dan luka, jadinya kayak lecet berdarah gitu. Itu juga karena menurut aku kayak aku mau bersihin gitu kan, kayak aku rajin buat apa namanya cabut komedo. Menurut aku kayak jadinya jadi lebih bersih, nggak taunya malah jadi luka guys. Dan di video kali ini juga aku pengen sambil nunggu aku apa namanya cabut komedo, karena kan nunggunya tuh lumayan ya, sekitar 20 menit sampai 15 menit. Aku mau cerita soal kehidupan aku, mulai dari keluarga aku, teman-teman aku, terus juga dari zaman aku SMP, dari SD, SMP. Karena dari dulu itu aku tuh bener-bener kayak suka banget ya punya teman. Jadi karena aku cuma 2 bersaudara dan kakakku udah menikah guys. Jadi aku tinggal anak satu-satunya yang ya sepi gitu kan. Makanya aku tuh seneng banget kalau misalkan punya temen yang bisa diajak untuk grow up bareng. Grow up bareng tuh istilahnya kayak apa ya, berjuang bareng-bareng gitu kan. Pokoknya masih dalam jangkauan yang positif gitu, aku suka. Jadi kayak banyak sih cerita-ceritaku yang adrenalinnya tuh naik turun. Tapi menurut aku itu tuh jadiin pelajaran hidup buat aku, karena aku sampai di titik ini pun juga itu dari teman-teman aku juga, lingkungan aku juga guys. Nah ini dia. Jadi, nah ini nih step 1. Jadi di sini tuh kegunaannya untuk bersihin komedo kita dulu dari macam-macam debu ya guys ya. Jadi banyaknya kotoran itu, dosa-dosa kalian pun juga bisa kecabut nih di sini. Nah, ini tuh ditunggunya sekitar 20 sampai 25 menit nih guys nih. Jadi tergantung keringnya ininya. Jadi kalau misalkan belum kering, kalian jangan dicabut karena nanti sia-sia guys. Oke, sambil menunggu ini 20, kocak banget ya, tapi biarin lah. Oke, jadi sambil menunggu ini sekitar 20 sampai 25 menit, aku tuh mau cerita soal nih, aku udah siapin ini nih guys nih. Foto-foto Polaroid. Jadi aku tuh dulu suka banget foto-foto lucu gitu, dan kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, jadi aku di sini ini dari 2 bersaudara, kakakku udah nikah, dan di sini tuh dia udah punya anak satu, dan ini suaminya. Dan kita tuh setiap tahun, setiap bulan puasa dan lebaran, aku tuh selalu bersama dengan keluarga aku nih. Aku tinggal anak satu-satunya nih guys nih. Tuh. Jadi tuh aku selalu foto bertiga kayak buat mengenang aja gitu, karena lucu banget kan tiap tahun selalu foto sama keluarga gitu. Meskipun keluarga aku sepi, tapi aku kayak bersyukur banget masih punya banyak temen-temen aku yang ya seru-seru gitu loh guys. Ini nih.
Ini kayak ciwi-ciwi gitu, karena ponakan aku pun juga perempuan guys, jadi semua keluarga aku tuh perempuan gitu kan. Dan nih setiap tahunnya pokoknya kita tuh selalu foto-foto bareng gitu. Ini dia tuh, ya kan, ini lucu banget. Dan aku bersyukur masih dikelilingin sama keluarga yang sangat amat baik, terus seru juga gitu kan. Nih, ini pertama kalinya kakakku kan beli perumahan kan. Jadi di sini tuh kayak ada danau buatan gitu dan bagus banget. Dan sekarang juga makin bagus. Nanti kalau misalkan aku ke sana aku bakal bikin video sebagus apa tempatnya. Nah, karena kakakku beli rumah di sana jadinya aku tuh hampir setiap hari kayak eh, jalan-jalan ke situ guys. Oke. Jadi ini keluarga aku yang tadi. Terus lanjut, kisah kedua aku adalah sama teman-teman SD aku nih guys nih. Jadi dulu aku di sekolah di Min 10 Duren Sawit. Nah, aku tuh dari dulu memang nggak pernah ada teman cowok ya, ada, tapi nggak sedekat itu guys, kayak teman sekelas aja gitu, tapi nggak begitu deket. Emang kebanyakan tuh aku dari dulu sama teman-teman aku yang cewek nih guys nih tuh. Dan dulu aku juga punya teman deket, ya teman deketnya yang teman deket teman aja sih, nggak deket banget tapi temen aja gitu guys. Kocak ya. Nah, aku kayak habis oplas ya guys ya. Oke, menurut aku SD tuh kurang kurang seru ya. Bukan kurang seru apanya, cuman memang dulu tuh fokus buat belajar aja gitu guys. Terus lanjut, ini di masa SMP aku. Nih dulu tuh aku, teman aku tuh ada banyak banget, berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 cewek-cewek, tapi dulu tuh kayak ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau misalkan dalam lingkungan yang banyak gitu, udah pasti banyak banget perbedaan tentunya ya kan. Terus juga eh, pokoknya dari banyaknya temen tuh pasti ada salah satu tuh yang deket gitu kan. Nih terus juga, nah aku tuh dari 12 temen aku yang deket tuh cuman beberapa doang guys tuh. Jadi dulu dulu tuh kita suka lari di velodrome setiap minggu karena event sekolah gitu. Dan dari 12 teman-teman aku itu, aku tuh dulu pernah deket sama satu teman aku namanya Dara. Dan sekarang kita lost contact, entah karena apa aku juga bingung ya kan. Pokoknya tuh dulu menurut aku nih dia deket banget sama aku karena ya sama-sama baik guys. Cuma karena, oh aku ingat, karena dari 12 itu aku sama dia kan deket, dia tuh punya temen yang deket juga, aku punya temen yang deket juga. Jadi tuh kayak dulu zaman-zaman waktu SMP tuh kayak cemburu-cemburuan gitu guys. Jadi apa tuh namanya, kita terpisah karena dia punya temen, aku punya temen gitu. Terus lanjut, nah di sini nih kayak contohnya gini nih, dulu tuh aku deket banget sama teman aku Dara, tapi tuh di sini dia juga punya teman deket, nah aku pun juga punya teman deket gitu, kita jadi sama-sama punya teman deket, jadinya ya gitu deh guys, cemburu-cemburuan dulu ya waktu-waktu SMP. Tuh di sini tuh banyak banget teman-teman aku waktu SMP, jadi kayak nggak boleh, bukan nggak boleh sih, lebih tepatnya kayak boleh main tapi kita harus bareng-bareng, harus satu keluarga gitu pokoknya dulu waktu SMP gitu guys. Dan dari 12 orang itu akhirnya jadi mulai memperkecil circle nih, jadi tinggal 8 orang. Dan menurut aku circle yang paling positif vibes banget itu 8 orang ini guys, tapi nggak termasuk sama Dara tadi karena Dara pun juga punya temen satu circle-nya yang kayak aku gini gitu, jadi kita sering main juga, sering deket juga sesama circle, tapi ya nggak deket kayak dulu gitu kan. Nah dari 12 orang jadi tinggal 8 orang tuh, jadi sisanya tinggal 8 orang ini guys. Jadi di sini tuh ada namanya Selma, Malva, Wawa, Gita, Bebe. Dan dari 8 orang ini berkurang lagi satu, Bebe, karena mungkin nggak cocokan atau komunikasi kita yang kurang aja gitu guys. Oke lanjut. Nah ini part paling seru sih menurut aku. Jadi menurut aku yang paling
aku tuh nggak bisa ngelupain kenangannya adalah waktu zaman-zaman aku SMA nih guys nih, karena mungkin SMA itu lebih tepatnya teman-temannya lebih pengertian, lebih asik, pokoknya lebih seru dibanding teman SD, SMP. Menurut aku kayak teman SD, SMP juga seneng gitu kan, terus juga sama-sama ngerti. Cuman yang paling ngerti itu di zaman waktu aku SMA nih guys nih. Ini dia. Kalau di SMA itu teman-teman aku banyak nih, ada yang cowok, pokoknya lebih ke cewek cowok masuk gitu kan, tapi lebih ke sahabat ya, sahabat deket gitu. Nah, di sini tuh jadi berkumpul lah nih guys nih sama teman-teman aku nih ada 5 orang nih aku deket gitu kan. Tapi dari 5 orang ini tinggal sisa berempat nih guys nih. Sorry guys. Jadi uh, sisa 4 orang ini yang satu mungkin karena perbedaan pendapat gitu kan ya. Pokoknya di circle itu pastinya kita tuh selalu berbeda-beda pendapat sama temen, itu udah wajar ya guys ya. Jadi titik titik kumpulnya adalah nih, yang paling aku suka adalah ini nih, gemes banget kan. Ini tinggal berempat nih guys nih. Pokoknya tuh kita kemana-mana tuh selalu berempat, dan setiap pulang sekolah kita tuh nggak pernah langsung pulang ke rumah karena kita selalu ya nongkrong di McD, nongkrong dimanapun gitu kan. Dan kita selalu berempat nih guys nih. Tuh, karena ini menurut aku gemes banget. Nih kita selalu di mirror selfie, karena menurut aku di mirror nih kayak ada 1.000 foto aku sama mereka gitu kan. Tuh dimanapun, nongkrong dimanapun kita selalu berempat. Tapi menurut aku ini juga cerita paling bahagia, cerita paling sedih juga. Tapi ya kayaknya memang udah masanya tuh udah habis ya guys ya. Dan ini waktu kita ke puncak tuh, kita selalu berempat dan kemanapun selalu berempat gitu guys. Pokoknya banyak banget momen-momen menurut aku bahagia banget, aku happy banget sama mereka, banyak pelajaran juga yang bisa aku ambil gitu kan. Banyak momen-momen langka yang belum pernah aku lakuin. Momen langkanya tuh yang positif ya guys ya, bukan yang kayak ngelakuin hal-hal yang gimana-gimana. Cuman menurut aku mereka tuh juga orangnya sangat amat pengertian banget, terus saling saling ngerti gitu kan. Cuman dari 4 orang ini memang ada salah satu yang ngerti banget aku, itu namanya Kay, aku sebut aja ya, karena memang mereka apa tuh namanya, ya punya spesifikasi yang berbeda-beda ya sifat dan karakternya. Cuma menurut aku Kay itu kayak aku bercermin sama diri aku yang punya sifat dan karakter yang sama gitu. Jadi menurut aku sekarang ini aku udah nggak deket lagi sama mereka. Nggak deket bukan karena ada masalah atau problem apa, tapi menurut aku kayak memang masanya aja yang udah habis gitu kan. Banyak perbedaan yang nggak bisa kita apa namanya, cari titik tumpunya tuh di mana gitu. Jadi menurut aku ya karena mungkin karena aku juga belum cukup dewasa gitu kan. Aku juga belum apa tuh namanya, berpikir matang untuk ya pertemanan. Menurut aku tuh mereka kan juga punya banyak masalah hidup gitu kan. Jadi aku kayak sadar diri aja, menurut aku tuh aku masih belum bisa mengerti mereka guys. Jadi beberapa pertemanan tuh memang yang paling menurut aku keluarga banget adalah di sini. Cuman sekarang memang udah masanya aja yang udah habis guys. Oke, lanjut. Tapi thank you so much buat kalau misalkan mereka nonton video ini, ya aku cuman mau bilang semoga kamu selalu sehat gitu kan. Teruntuk Awa, Mara, Kay gitu kan, semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan rezeki, selalu dilancarkan, pokoknya selalu dipermudah apapun yang kamu pengenin. Untuk mereka bertiga, mohon maaf banget kalau semisal selama waktu di SMA gitu kan aku ngeselin, karena ya aku sadarin kalau aku belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan apapun itu. Tapi menurut aku mereka bertiga juga sama-sama mungkin ya punya karakter yang sama gitu guys. Jadi aku doang sendiri yang beda. Jadi aku kayak sadar diri aja gitu. Terus lanjut juga, dan ini adalah part paling yang sekarang masanya lagi berjalan ya guys ya. Jadi dulu itu aku ada temen ini 5 nih guys nih. Di sini ada cowok sendiri tuh.
cowok sendiri, tapi dia masuk banget omongannya sama kita. Jadi kita masih sampai sekarang berteman baik, masih sampai detik ini kita masih saling apa tuh namanya, ya bareng-bareng gitu kan, karena kita masih serumah juga. Maksudnya bukan satu rumah gini, cuman lingkungan kita tuh kayak bertetanggaan gitu, gitu kan. Tapi satu teman aku ini dia sekolahnya di pondok pesantren gitu kan. Jadi ada jarak di antara kita. Cuman kalau kalian lihat video terakhir aku lagi main sama teman aku yang di pondok pesantren itu, guys. Jadi dia lagi pulang tahun baruan di Jakarta gitu kan. Di sini itu ada Oci juga, ada Una juga gitu kan. Sampai sekarang kita masih berteman dan setiap tahun, setiap lebaran gitu kan, kita tuh selalu sholat Idul Fitri bareng gitu kan, selalu kumpul bareng gitu. Dan kita selalu tahun baruan bareng nih. Gak tahu nanti kalau dia nonton video ini dia marah-marah nggak? Kenapa foto kita aib banget? Pasti kayak gitu nih guys nih. Itu nih. Ini kita bertiga doang karena teman kita itu kemarin tuh lagi nggak di Jakarta guys. Dan ini dia, kalian bisa lihat sendiri. Ini Una. Ini yang selalu muncul di video-video YouTube aku, TikTok aku, semuanya gitu kan. Karena menurut aku tuh, ini cerita sedikit ya. Aku tuh bisa deket sama dia karena, apa ya, juga karena perbedaan juga guys. Jadi dulu aku tuh deket sama Oci, terus juga Una deket sama teman aku Irma, Alia gitu kan. Dulu tuh kita nggak pernah deket sama sekali, kayak ya udah kita temen satu circle, tapi tuh kita nggak yang sedekat sekarang gitu. Karena dulu karena mungkin belum sama-sama dewasa gitu kan. Dan dulu tuh bisa dibilang dia feminim banget. Dan kalau aku tuh kayak tomboy kan bisa dibilangnya, tomboy. Jadi kayak aku nggak terlalu mikirin outfit, nggak mikirin make up, skincare apapun. Jadi mungkin karena perbedaan kita itu dulu kita belum deket, tapi sekarang bisa sedekat kayak aku udah anggap dia tuh sebagai adik aku, kayak karena dia kan punya kakak juga perempuan. Nah kakaknya tuh juga udah nikah guys, udah punya keluarga, aku pun juga dari keluarga yang sama gitu kan. Jadi keluarga kakak aku udah nikah, kakak dia juga udah nikah gitu. Jadi kita bisa deket karena banyaknya perbedaan gitu kan. Terus menurut aku juga dulu tuh waktu kita kecil dia tuh orangnya bener-bener kayak sumpah dia songong ya, songong pertama, terus juga nggak peka, nggak ngerti, pokoknya nggak ada feedback yang baik deh menurut aku. Jadi kayak menurut aku juga dulu aku nggak pernah berpikir untuk bisa temen deket sama dia. Tapi nggak tahu kenapa ya guys ya, mungkin karena dulu aku juga nggak suka banget sama dia, yaitu kalian pernah denger gak sih kalau orang yang bener-bener gak suka terus jadinya tuh sekarang jadinya dideketin gitu loh sama Tuhan, entah ya itu kayak mitos atau fakta aku juga bingung. Jadi sekarang itu karena dia mungkin dari SD, SMP, SMA, dia ketemu sama lingkungan juga sama kayak aku, karena aku sama dia tuh beda 1 tahun. Misalkan aku kelas 3 SMA, dia kelas 2 SMA. Jadi perbedaan umur kita tuh cuman 1 tahun guys, gitu. Jadi kayak menurut aku tuh dia sekarang bener-bener dewasa banget, terus pengertian banget. Jadi tuh aku kayak udah nganggep dia tuh bener-bener kayak adik aku sendiri yang kayak aku ayomin gitu kan. Aku kasih perhatian, dia pun juga sebaliknya gitu kan, kasih feedback yang sama. Jadi menurut aku kalau misalkan lu, adik gue, Una, kalau lu ngeliat video ini, jangan nangis. Ntar dia tuh cengeng juga guys, kayak aku guys. Kalau misalkan lu lihat video ini, gue cuma mau berterima kasih gitu kan, semoga masa kita tuh sampai kita punya anak, punya cucu, cicit semuanya. Dan aku juga tujuan bikin video-video gini tuh kayak buat nanti anak aku ngeliat nih gimana ibunya gitu kan, jadi ada memori yang membekas gitu. Oke lanjut, thank you banget buat Una yang udah bisa ngertiin, udah bisa pokoknya segala sikon apapun, mau aku lagi ada trouble di keluarga atau masalah di percintaan atau masalah di pertemanan yang A B C D E atau masalah hidup yang banyak macamnya gitu kan. Dia selalu ada di samping aku, tapi mungkin karena dia
dia tuh orangnya nggak peka banget guys gitu kan. Waktu kemarin aja aku nih kayak lagi live after breakup gitu kan, lagi live after breakup tuh kayak ya karena aku juga ngerti banget dia ada posisi dia tuh lagi kerja gitu, karena posisi dia kerja kan juga capek, dia tuh juga butuhnya istirahat aja gitu kan. Jadi menurut aku karena dia juga udah capek sama pekerjaannya, dia tuh jadi nggak ngeh gitu kan. Karena menurut aku sekarang nih kayak ya udahlah aku juga mau fokus dulu ke karir, ke bisnis, terus bisa sampai S2 gitu kan. Karena aku pengen banget terus belajar. Karena menurut aku kayak ibaratnya tuh pisau aja ya guys ya. Pisau kalau misalkan nggak diasah, nggak ditajemin terus-terusan, dia tuh bakal tumpul kan. Sama halnya kayak dari dulu aku selalu maksain banget buat sekolah, sekolah, sekolah. Dan tapi maksainnya bukan kayak maksa orang tua aku buat nih aku mau sekolah ini harus bayar ini, enggak, tapi aku cari sendiri, biayain sendiri supaya kayak aku bisa terus belajar terus, karena aku tuh kalau nggak dipaksa buat belajar aku tuh bakal males gitu kan. Sama pasti nih kalian yang nonton juga kayak kalau kalian nggak dipaksa tuntutan untuk sekolah dari SD SMP SMA pasti menurut aku kayak ya jadinya males gitu kan. Makanya aku nggak mau berhenti untuk belajar gitu kan. Makanya kemarin pas kayak aku live after break up gitu kan guys, dia tuh lagi sibuk-sibuknya nih, anak lagi sibuk-sibuknya, aku tuh ngerasa kayak aduh, tapi untungnya karena aku juga apa-apa bisa sendiri gitu kan. Aku menyibukkan diri, pokoknya menyibukkan diri aku tuh yang paling prioritas aku adalah cuan 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 gitu kan, memperbesar tabungan gitu kan, mempererat sama teman, terus mengevaluasi diri aku, di mana nih salahnya aku gitu kan. Kayak aku tuh terus ya memperbaiki diri untuk jauh lebih baik lagi. Mungkin dari hubungan-hubungan aku sebelumnya, aku nggak pernah nyalahin pasangan aku kayak karena karena dia salah atau karena dia berbuat sesuatu hal gitu. Aku nggak pernah berpikir ke sana gitu kan. Tapi aku kayak meroscek diri aku kayak terus bercermin, bercermin, apa ya aku yang salah, di mana titik aku salah gitu aja guys. Karena kalau misal aku terus mencari atau kayak menelusuri dia tuh salah apa ya, dia tuh kurang apa ya, aku tuh harus, aku salah gimana aku sampai dia ngelakuin hal-hal kayak gitu gitu guys. Jadi menurut aku kayak mungkin ini sedikit motivasi juga buat yang nonton gitu kan. Jadi meskipun banyak masalah, struggle hidup kamu yang ngebuat kalian tuh jadi patah semangat gitu kan, jadi bingung nih arahnya kemana ya gitu kan. Terus juga dari keluarga mungkin gak ada dukungan, gak ada support system, kalian tuh harus bener-bener berpikir dulu secara matang, berpikir dulu secara jernih. Kalian harus apa ya, memojokkan diri untuk sendiri gitu kan. Meskipun mungkin teman kalian di satu sisi nggak bisa nemenin, tapi menurut aku kita tuh punya backingan diri kita sendiri yang oh ini loh baiknya, oh ini loh jahatnya. Jadi bisa memilah mana yang jahat gitu kan, mana yang gak harus dilakuin, mana yang harus kita lakuin. Karena menurut aku hidup kan terus berjalan ya guys ya. Jadi kalian harus bisa apa namanya, ya memposisikan diri kalian gitu. Jangan sampai dari apa yang udah kalian pilih gitu kan jadi jalan yang salah gitu kan. Karena menurut aku kesempatan itu kan ya memang Tuhan tuh selalu kasih kesempatan buat kita sebagai manusia tuh berkali-kali, tapi menurut aku karena Tuhan kasih kesempatan kita, ya jangan buang-buang waktu aja, jangan sia-siain waktu juga gitu kan. Jadi daripada kayak ngebuang-buang waktu buat memperbaiki lagi, mendingan kayak ya udah berjalan dengan semestinya gitu kan. Kalau misalkan memang ada gangguan dari orang-orang luar, misalkan nih ada gangguan satu, ada gangguan dua, ada gangguan tiga, ya udah kamu singkirin satu, singkirin satu. Kamu tetap aja ikutin alurnya, singkirin lagi, tapi kamu tetap untuk lurus ke depan gitu. Ya itu dia lah guys, kayaknya udah 24 menit aku ngomong gitu kan. Capek nggak? Enggak kok, karena ya ini aku mengeluarkan apa yang ada di benak aku gitu kan, untuk menghibur, entah itu ini video menghibur kalian atau enggak, tapi seenggaknya kalian udah nemenin aku untuk ini apa namanya,
cabut komedo gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol sedikit gitu kan. Ya, video ini juga aku tujuannya untuk merocek diri aku juga guys, jadi nggak sepenuhnya aku apa ya, kayak ih gabut banget nih ini banget, nggak, aku cuman mau kalau kalau aku lagi sendiri atau aku lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan, pokoknya ada waktu di timing aku bisa buat apa namanya, nonton diri aku sendiri tuh aku udah seneng banget gitu. Oke, ini kayaknya masih nunggu beberapa menit lagi, tapi nanti videonya langsung aja apa tuh namanya, aku ini ya sekarang ya, ini udah kering sih. Tuh, nih guys, kalian kalau mau denger tuh. Wah, ini udah kering. Pokoknya kalau kalau udah bunyinya kayak gini, berarti tuh dia otomatis sudah kering tuh guys tuh. Nah, aku rekomendasiin banget juga buat kalian, ini aku nggak di endorse ya. Ini aku produknya pakai dari Braille yang step 1. Nanti step 2-nya itu kalau semisal ininya udah kering ya guys ya nih. Nanti tapi dibersihin dulu nih tuh. Ini yang step 2. Jadi kayak abis dibersihin, kalian tuh harus pakai serum ini biar nutupin semua dosa-dosa kalian atau pori-pori ya. Oke, ini aku buka dulu ya guys ya. Tuh, satisfying banget gak? Wow. Jadi ini tuh dijamin komedo kalian 100%. Tapi kalau kalian benar-benar pakainya dengan benar ya guys ya. Au. Nah, biasanya tuh aku kalau misalkan abis cabut komedo gini, pakai serum, 30 menit kemudian tuh aku ini guys, maskeran. Karena menurut aku kan ini nanti aku libur live kan. Karena memang dari sebulan yang lalu aku tuh nggak ada libur sama sekali sama Una. Jadi menurut aku kayak, nah ayo kita libur gitu kan, untuk me time, untuk banyakin waktu buat ya menyendiri, untuk istirahat ya tentunya. Jadi itu dia, makanya aku kayak apa nih, aku ngapain ya. Dan ini dia hasilnya guys, tuh kalian bisa lihat sendiri. Nah, kelihatan ya di sini ya. Tapi di sini tuh lumayan bersih ya, semua komedo tercabut, bulu-bulu kalian juga tercabut, pokoknya dosa-dosa kalian tuh kecabut gitu kan. Terus abis itu kalau misalkan udah dicabut, aku tuh bersihin lagi guys, karena sisa-sisa dari apa namanya, si serum ini tuh kan ini ya, ada sisanya, jadi aku bersihin dulu gini tuh, jadi kayak double cleansing gitu. Oke, kalau misalkan ini udah menurut kalian itu udah bersih, udah kayak tuh. Perbedaannya kalau misalkan kalian apa tuh namanya, lihat video aku yang pertama, hidung aku tuh jauh lebih cerah ya, mungkin karena semua kotoran itu tercabut, guys. Tuh. Makanya kemarin itu aku sampai seminggu, guys, 3 kali aku apa namanya ini cabut komedo pakai ini. Pakai ini. Dan jadi hidung aku mungkin iritasi ya, karena penggunaan yang terlalu banyak tuh kan gak baik gitu guys. Nah ini kalau misalkan udah dibersihin kayak gini dan kalian merasa kayak udah gak ada sisa-sisa si lem-lemnya ini, karena ini kan kayak lem gitu ya. Kalau misalkan kalian udah ngerasa udah gak ada ininya, baru kalian lanjut ke step 2 nih guys nih. Oke. Nah, habis itu kalau misalkan kalian merasa masih agak basah, kan bisa tap-tap gini buat mastiin kayak ini udah kering belum ya. Gitu. Dan kalian kalau misalkan mau ngapa-ngapain ya, mau skincare atau mau make up, aku saranin buat tangannya tuh selalu bersih, selalu jaga, kelilipan. Selalu jaga kebersihan untuk muka kalian guys. Tadi aku udah cuci tangan, aku udah pakai hand sanitizer juga. Oke, nih aku lanjut ke step 2-nya nih guys nih. Ini dia step 2-nya. Oke. Itu dia step 2-nya. Jadi ini gak usah ditungguin. Ini kayak buat daily juga gak apa-apa. Karena biar pori-pori kalian terjaga dengan betul gitu. Jadi setelah dibersihin, setelah diambil juga kotorannya,
Jadi ditutup sama serum ini supaya pori-porinya tertutup dengan baik, guys. Oke, itu dia guys. Wow, udah 30 menit aku ngomong, aku bikin vlog gini. Tapi thank you so much buat kalian yang udah berpartisipasi untuk nontonin kegabutan aku dan nemenin aku buat cabut komedo ya guys ya. Jadi thank you banget buat kalian yang selalu nonton-nonton video aku. Jangan bosen-bosen sama obrolan-obrolan random aku gitu kan. Karena aku pengen bikin video di YouTube itu juga untuk, karena YouTube ini kan platform juga ya, ngebantu aku nanti kalau misalkan aku punya keluarga, aku traveling atau kemanapun, semua selalu diabadikan momen-momennya tuh di YouTube gitu. Jadi buat kalian semua, thank you so much banget yang udah nonton, yang udah dukung aku gitu kan. Terutama buat orang-orang yang yang rekomendasiin aku buat bikin vlog di YouTube gitu. Thank you so much karena dari kamu aku jadi bisa bikin vlog untuk menghibur orang-orang semuanya gitu guys. Jadi thank you banget, beribu-ribu thank you, dan nantikan video-video random aku ke depannya, entah itu apapun kontennya gitu kan. Oke, langsung aja. See you, bye-bye guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Mwah.